Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kuliah kita metodologi penelitian di pertemuan ketiga ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang pentingnya research problem atau permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian merupakan jantung dari setiap penelitian. Tanpa adanya permasalahan yang jelas, sebuah penelitian akan kehilangan arah atau tujuannya. Maka dari itu kita akan mendalami bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara merumuskan, serta menghindari kesalahan umum dalam menentukan masalah penelitian. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kami harapkan, yang kita harapkan pada pertemuan kali ini, agar mahasiswa memahami konsep permasalahan penelitian, mampu mengidentifikasi masalah dari berbagai sumber, mengetahui ciri masalah penelitian yang baik, serta dapat merumuskan permasalahan penelitian ke dalam bentuk pernyataan masalah atau pertanyaan penelitian. Oke, jadi setiap penelitian, semua penelitian itu pasti selalu berawal dari sebuah permasalahan. Permasalahan inilah yang menjadi titik awal perjalanan seorang peneliti, sekaligus menjadi alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Nah, bisa dibayangkan tanpa adanya masalah, maka penelitian itu boleh jadi akan kehilangan arah dan tujuan. Oleh karena itu, masalah penelitian sering disebut sebagai the heart of the research atau jantung dari sebuah penelitian. Perlu difahami bahwa permasalahan yang kita maksud di sini adalah kesulitan atau tantangan yang dihadapi seorang peneliti ya. Dan kesulitan ini bisa muncul dalam dua bentuk. Yang pertama dalam konsep atau dalam skema teoritis, ketika ada konsep atau pengetahuan yang masih abu-abu, masih belum jelas, belum terjawab, atau bahkan di luar sana itu masih jadi topik perdebatan. Atau yang kedua dalam bentuk praktikal atau praktis, ketika ada persoalan nyata di lapangan yang membutuhkan solusi melalui pendekatan ilmiah. Nah, menariknya, permasalahan penelitian ini bisa kita temukan pada berbagai rentang waktu. Gitu ya. Jadi permasalahannya itu bisa nggak harus apa yang ributkan hari ini. Ada penelitian yang berusaha menjelaskan kembali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ya, misalkan kenapa kok terjadi fenomena geologi A, atau kenapa kok terjadi bencana rob di tahun sekian gitu ya. Ada juga penelitian yang berfokus pada kondisi saat ini, mencoba memahami apa yang sedang berlangsung dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Bahkan ada juga penelitian yang diarahkan untuk menjawab tantangan masa depan, ya, prediksi tata guna lahan atau prediksi tutupan lahan misalkan, seperti itu ya kalau di bidang kita. Nah, dengan memahami bahwa masalah penelitian dapat bersumber dari masa lalu, masa kini, ataupun masa depan, maka kita, seorang peneliti, itu akan lebih bijak dalam menentukan fokusnya. Ya, disinilah pentingnya kemampuan kita untuk mengidentifikasi masalah. Karena dari masalah ini kemudian akan menjadi seluruh rancangan penelitian itu akan dibangun. Nah, ketika kita berbicara mengenai formulation of the research problem atau perumusan masalah penelitian, ada 3 hal mendasar yang perlu menjadi dasar kalian dalam menyusun sebuah problem statement. Ya, dalam menyusun sebuah problem statement. Yang pertama yang perlu kalian ketahui bahwa setiap problem statement itu harus berdasarkan suatu fakta. Sebuah pernyataan masalah itu harus berangkat dari fakta yang sudah diketahui atau sudah diakui kebenarannya. Fakta ini bisa berasal dari teori ataupun berasal dari penelitian terdahulu, ataupun boleh jadi berasal dari fenomena nyata, fenomena real yang kalian rasakan, yang kalian amati di lapangan. Nah, fakta ini berfungsi sebagai pijakan awal yang akan mengantarkan kita untuk masuk ke topik penelitian. Misal, sudah menjadi fakta bahwa urbanisasi itu terus meningkat. Nah, kemudian dari fakta ini kita rumuskan masalahnya apa? Apa dampak urbanisasi terhadap lingkungan, gitu kan. Yang kedua adalah gap. Sebuah penelitian itu tidak akan relevan jika hanya mengulang apa yang sudah ada. Ya, perhitungan volume galian tambang di perusahaan X tahun sekian
Kemudian ada berikutnya, perhitungan volume tambang di perusahaan X tahun sekian, tahunnya sama, perusahaannya sama. Jadi tidak ada gunanya. Ya, oleh karena itu, dalam merumuskan masalah, kita sebagai seorang peneliti itu harus mampu mengidentifikasi celah atau kekosongan dari solusi yang sudah pernah dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Oh, penelitian terdahulu sudah pernah menghitung ini. Oh, penelitian terdahulu sudah pernah mengidentifikasi ini. Oh, penelitian terdahulu sudah pernah mempelajari tentang ini. Nah, gap ini itu bisa berupa pertanyaan yang belum terjawab, ya, atau bisa juga aspek yang belum dieksplorasi, atau bisa juga metode yang belum pernah diterapkan. Bahkan nanti akan kita pelajari bagaimana cara menentukan gap, meskipun gap ini sangat kecil, karena di skripsi atau di proyek akhir tidak perlu gap atau novelty yang besar ya. Nah, menemukan gap inilah yang kemudian menjadi yang kemudian menjadikan penelitian kita itu original atau memberikan kontribusi yang baru. Kemudian yang ketiga, itu adalah appealing. Artinya apa? Artinya masalah yang dipilih itu harus menarik bagi peneliti itu sendiri. Jangan sampai kok kita meneliti sesuatu yang kita sendiri gak suka gitu loh. Ya. Biar apa? Biar motivasi kita tetap terjaga untuk menjalani proses penelitian. Karena kalian tuh meneliti, kalian tuh nulis proyek akhir skripsi itu tidak cuma seminggu 2 minggu, tapi 6 bulan. Bahkan kalau molor bisa sampai setahun, 2 tahun juga ada gitu ya. Sehingga biar kita itu enjoy menjalani proses penelitian, kita perlu suka dulu terhadap topik atau tema yang sedang kita kerjakan. Makanya saya selalu menyampaikan ke kalian dulu di awal, kalian istiqoroh deh, istiqoroh tentukan kira-kira kalian mau berkecimpung di bidang apa, hidro kah, GNSS kah, terrestris kah, fotogrametri kah, penginderaan jauh kah, dan sebagainya, yang sesuai dengan pattern kalian, sesuai dengan kesukaan kalian. Ini ya. Jadi perumusan masalah penelitian yang baik itu harus berangkat dari fakta yang sudah diketahui. Dari fakta yang sudah diketahui itu kemudian kalian cari gap yang perlu diisi apa. Kemudian tetap relevan dan menarik bagi kita sebagai seorang peneliti. Nah, ketiga aspek ini yang menjadikan fondasi kuat bagi kelanjutan penelitian kita. Nah, langkah penting dalam penelitian adalah kemampuan seorang peneliti untuk mengidentifikasi masalah. Problemnya adalah bagaimana caranya menentukan masalah yang tepat. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menentukan masalah yang akan kita angkat itu. Ya, sebelum kita menentukan masalah yang kita angkat. Bagaimana cara melakukan identifikasinya? Ya, yang pertama, masalah itu harus sesuai dengan minat peneliti. Ya, kalau kita meneliti, kita melakukan eksplorasi terhadap sesuatu, maka kita harus memastikan dulu itu harus sesuai dengan minat kita, harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak suka, ya jangan dipilih. Ya. Kalau tidak suka, ya jangan dilakukan. Ya. Pilihlah topik, tema yang sesuai dengan bidang yang kalian sukai. Biasanya kalau sesuai dengan bidang, sesuai dengan minat yang disukai itu akan lebih bersemangat, lebih tekun, sehingga tercipta konsistensi dalam penyelesaiannya. Istiqomah kalau dalam bahasa kita ya. Oke, yang kedua, masalah itu harus signifikan. Ya, harus signifikan. Artinya apa? Artinya masalah yang kita angkat itu harus punya nilai pembeda. Ya, dengan problem-problem lain, dengan masalah-masalah lain, dengan topik-topik lain yang pernah diangkat oleh orang lain, oleh peneliti terdahulu. Ada nilai pembeda yang membuat penelitian kita bermanfaat. Oh, dulu belum ada ini. Sekarang saya harus mengangkat ini. Dulu metodenya nggak seperti ini. Sekarang saya harus menggunakan metode ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, masalah harus jelas batasannya. Jadi ketika kita sudah menemukan masalah, kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu seluruhnya. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu seluruhnya. Yang selalu saya bilang ya, topiknya apa? Memetakan seluruh Indonesia, itu ngoyo-woro. Nggak mungkin. BIG saja ya, dananya itu sekian banyak, itu tidak bisa kok memetakan. Masih dari PR itu, apalagi kalian yang hanya terbatas waktunya dan dananya. Sehingga batasannya itu harus jelas. Buat sesimpel mungkin, buat sederhana mungkin, tapi bermakna. Ya, kita harus bisa mendeskripsikan masalah itu secara rinci sehingga ruang lingkupnya jelas. Sehingga nanti jangan sampai kok terlalu luas sehingga sulit ditangani. Nggak rampung-rampung, butuh waktu lebih dari 1 semester untuk menyelesaikan. Jangan seperti itu. Ya. Yang keempat, kita harus memiliki akses terhadap data yang dibutuhkan.
Jadi penting. Hot apapun penelitian kita, seksi apapun penelitian kita, ya proyek akhir yang kita susun itu sudah, wah ini bagus sekali Pak, bermanfaat sekali Pak, ini kalau selesai ini bakal oke sekali Pak. Tapi datanya itu tidak bisa kita akses atau susah untuk mendapatkannya. Nah itu ya jangan digunakan, ya jangan diambil. Jadi pastikan dulu ketika akan mengangkat sebuah masalah, sumber data yang akan kalian gunakan itu bisa diakses. Nah, yang perlu kalian jadikan perhatian adalah beberapa data itu kadang-kadang kalian harus meminta data itu ke badan atau kementerian, ya, badan atau kementerian terkait. Nah, biasanya ada beberapa kementerian yang datanya itu susah untuk diakses atau untuk diminta, harus pakai izin rektor dulu. Nah, itu kan ribet ya, prosesnya nggak gampang dan tidak waktu yang dibutuhkan itu tidak cepat gitu loh, itu pasti lama, perizinan dari kampusnya lama, habis itu mengirim surat dari sana, perizinan juga lama, sehingga waktu yang dibutuhkan hanya untuk ngambil data saja bisa lama, padahal waktu kalian terbatas. Ya pastikan masalahnya ada tapi datanya juga enak untuk kita ambil, ya. Nah kemudian yang berikutnya, masalah harus memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan. Artinya apa? Artinya penelitian yang kita lakukan itu harus bisa menghasilkan jawaban atau solusi. Ya. Harus bisa menghasilkan jawaban atau solusi. Jika tidak ada kesimpulan, jika tidak ada jawaban, ya jangan diambil, atau tidak bermanfaat ya jangan diambil, jangan dilakukan. Ya. Jadi sebatas kayak mengerjakan praktikum, itu jangan, manfaatnya apa? Enggak ada. Ya hanya untuk menyelesaikan praktikum gitu loh. Padahal kalau PA itu atau skripsi itu setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan praktikum, gitu ya. Nah berikutnya yang keenam, rumusan masalah itu harus concise, harus jelas, singkat, padat, ringkas. Ya, harus disusun dengan kalimat yang sederhana, mudah difahami, dan tidak menimbulkan tafsir ganda, tidak multi tafsir. Sehingga dengan memperhatikan keenam aspek ini, kita bisa memastikan bahwa masalah penelitian yang kita pilih itu memang layak, realistis, dan bermanfaat untuk dikaji lebih lanjut, gitu ya. Nah, proses mengidentifikasi masalah penelitian itu sebenarnya tidak bisa dilakukan tiba-tiba ya. Ya terus tidur, habis itu mimpi, bangun tidur, wah tahu masalahnya apa? Enggak seperti itu. Ada tahapan yang perlu kita lalui agar masalah yang kita pilih itu benar-benar terarah, jelas, dan dapat diteliti atau dapat dibuktikan secara ilmiah. Sehingga ada tahapan-tahapan, ada step-step yang harus kita jalani sebelum kita memutuskan masalah yang akan kita angkat. Ya, tahapannya apa? Yang pertama, tentukan area of interest, tentukan bidang minat penelitian yang akan kalian lakukan. Ya, kita harus memulai dengan menggambarkan secara umum kira-kira bidang kita apa tadi ya, GNSS kah, fotogrametri kah, penginderaan jauh kah, dan sebagainya. Nah area ini yang nantinya akan menjadi lahan awal, menjadi topik awal eksplorasi kita. Ya, yang kedua adalah memilih topik. Setelah kita dapat GNSS, area minat yang luas, kemudian kita mulai menyaring dan memilih salah satu topik yang spesifik. Nah setelah topiknya ada, kemudian ketiga adalah mempersempit topik. Jadi setelah topiknya besar, binatang besarnya dapat diketahui, kemudian kita persempit, ya. Jadi tidak secara umum langsung dipersempit pada aspek-aspek tertentu. Setelah topiknya ada, aspeknya apa? Aspeknya apa yang mau kita angkat. Nah baru kemudian setelah aspeknya tahu, kita identifikasi masalah penelitian. Ya, dari topik yang sudah dipersempit tadi kita bisa mulai merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Gitu ya. Nah, harapannya dengan mengikuti keempat tahapan ini kita akan dapat mendapatkan penelitian yang lebih fokus, lebih relevan, dan bisa memberikan kontribusi yang nyata di bidang survei dan pemetaan. Nah, nih tadi ya langkah pertama. Itu adalah menentukan bidang minat. Area of interest atau bidang minat itu menjadi kunci. Ya, kunci karena akan mendasar arah penelitian yang kita akan jalani. Sekali lagi, mulailah dengan bidang minat yang menarik perhatian kalian. Di kita ada banyak ya,
ada survei hidroterestri, GNSS, fotogrametri, penginderaan jauh dan sebagainya. Ya, pastikan bahwa bidang tersebut itu adalah bidang yang kalian kenali dengan baik, bidang yang kalian pahami dengan baik. Kalau yang bingung, Pak, saya tuh nggak tahu ya Pak, ahlinya itu di bidang apa, Pak, saya tuh nggak tahu ya Pak, saya itu mengenali dengan baik bidang apa. Gampang, cek KHS. Ya, ini yang paling simpel ya, paling simpel. Cek KHS yang dapat nilai A itu apa gitu. Nah, itu aja. Berarti kalian kalau dapat A itu berarti kalian expert di situ. Kalian paham, kalian tahu, kalian familiar dengan mata kuliah itu. Sehingga itu yang menjadi area of interest kalian. Gitu ya. Kemudian lakukan brainstorming secara umum yang menarik perhatian Anda. Jadi tidak perlu terlalu detail kalau di tahap ini ya. Cukup setelah kita menentukan GNSS, kemudian kalian petakan di GNSS itu kemungkinannya apa, gitu kan? Nah, setelah kalian petakan kemungkinannya apa, tulis ide-ide atau pemikiran yang muncul. Ya, jangan takut menuliskan banyak, itu tuliskan semuanya. Kira-kira GNSS itu yang ini tentang itu, tentang A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nanti desainnya nanti di tahap berikutnya, ya. Outline area of interest atau menentukan bidang itu ini masih sangat umum, sehingga kalian boleh bebas menulis semua hal yang berkaitan dengan bidang yang telah kalian pilih, ya. Nah, step berikutnya atau langkah berikutnya setelah kita menentukan bidang penelitian itu, kita di tahapan kedua ini adalah memilih topik. Nah, dari area yang luas tadi kita perlu memilih satu fokus utama. Misalkan kalau kita minatnya di GNSS gitu ya, di GNSS ya sudah kita fokus di GNSS. Bagaimana cara pengukuran GNSS, bagaimana cara pengolahannya, atau bagaimana strategi jaring pengukurannya, ya. Fokus di situ. Yang perlu dipahami, pemilihan topik ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada 3 kriteria penting yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah signifikans. Signifikans itu seberapa penting topik tersebut kita angkat. Jadi ya, topik yang dipilih itu sebaiknya punya nilai kepentingan yang tinggi, ya. Baik itu tuh nggak usah terlalu lebar lah untuk perkembangan pengetahuan lah, untuk masyarakat nggak usah terlalu lebar. Untuk menyelesaikan problem yang dihadapi mahasiswa sehari-hari, nah itu sudah simpel, ya. Itu sudah penting, itu mempunyai nilai signifikans yang tinggi itu. Yang kedua itu adalah gap, ya, sejauh mana topik yang kalian pilih itu sudah pernah diteliti. Ya, ini yang perlu hati-hati. Di gap, di bagian ini kita harus tahu apa yang sudah diketahui atau apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. What has been done sama what has not been done. Ini perlu namanya studi pustaka. Kalian mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus membaca literatur di sini. Dan literaturnya nggak cuma 1, 2 atau 3, banyak. Sehingga apa? Sehingga penelitian yang kita lakukan itu bisa mengisi kekosongan. Oh, yang ini belum nih. Metode A belum nih. Oh, area B belum ini, gitu kan. Oh, tema C belum ini. Ya, atau memberi sudut pandang yang baru yang belum pernah dilakukan dan belum pernah terjawab oleh penelitian sebelumnya. Ya, yang ketiga itu interest. Tadi sudah kita sampaikan bahwa pastikan apakah topik yang kalian pilih itu benar-benar ingin kita explore. Itu menjadi minat kalian, ya. Minat kalian. Ini tuh saya kesusahan dulu di kuliah karena masalah ini. Saya harus mencoba untuk menuntaskan biar nanti adik-adik tingkat saya itu nggak mengalami masalah yang sama dengan saya. Yuk kita teliti, yuk. Kita buat programnya, katakan seperti itu ya. Kita buat hardware-nya, seperti itu ya. Soalnya tanpa minat yang kuat, itu besar kemungkinan kalian peneliti itu akan kehilangan motivasi di tengah jalan. Wah, susah gitu, orang-orang dosen terus ya. Ini komentar dosen itu nyelekit. Udah, istirahat dulu. Pengen rehat dulu. Nah, ini kacau ini. Ini ya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya itu adalah mempersempit topik
Ya, mempersempit topik tadi, misalnya kita cuma milih GNSS gitu ya. Kalian persempit. GNSS itu kan luas, ya. Iya GNSS, tapi apanya yang mau kita teliti? Metodenya kah? Pengukurannya kah? Pengolahannya kah? Atau pengambilan datanya kah? Itu kan banyak sekali ya. Ya karena topik yang terlalu umum, sekali lagi itu akan membuat pekerjaan kita tuh melebar kemana-mana, sehingga nanti susah difokuskan. Akhirnya apa? Waktu yang dibutuhkan jadi lama. Kalau enggak, nanti jawaban penelitiannya jadi muaco kemana-mana. Ya. Nah, kita bisa mulai dengan pertanyaan. Kita bisa mempersempit topik dengan pertanyaan. Satu, mungkin what is going on with. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan apa gitu ya. Atau bisa juga menggunakan tema what is the meaning of, atau apa arti penting dari fenomena itu. Atau bisa menggunakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Atau bisa juga menggunakan bagaimana proses dari fenomena itu terjadi. Atau bisa juga menggunakan apa saja yang berkontribusi pada terbentuknya fenomena tersebut. Yang terakhir bisa juga diangkat dengan menggunakan pertanyaan seberapa efektifkah suatu metode atau teknologi atau skema ya dalam menghadapi persoalan atau fenomena tersebut. Ya, misalkan tadi ya kalau GNSS kita bisa mempersempit apa yang terjadi dengan akurasi GNSS di daerah perkotaan yang padat bangunan. Gitu ya. Atau bisa juga faktor apa yang menyebabkan kesalahan pengukuran GNSS di area dengan tutupan vegetasi yang lebat. Ya, sehingga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, topik penelitian yang semula itu luas, gitu ya, itu akan menjadi spesifik, fokus, dan bisa diteliti dengan mendalam. Ya, jadi kunci dari mempersempit topik adalah keberanian untuk bertanya dan menggali. Apa sih what has not been done-nya? Yang sudah dikerjakan oleh penelitian tertentu itu apa? Ada nggak hal-hal kecil saja, nggak usah besar, hal-hal kecil yang bisa kalian angkat, yang bisa kalian selesaikan, yang belum diselesaikan oleh penelitian yang dulu gitu loh. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti akan membantu kita seorang peneliti untuk menentukan rumusan masalah penelitian yang tajam dan relevan. Oke. Ini ya, jadi setelah mempersempit topik, berikutnya ini adalah mengidentifikasi masalahnya. Ya, jadi di tahap ini itu kita tidak sekedar punya topik, tapi kita juga harus mampu merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, fokus, dan bisa diteliti, bisa dikerjakan. Caranya adalah dengan meninjau kembali daftar pertanyaan tadi yang sudah kita buat pada tahap sebelumnya. Nah, dari berbagai pertanyaan tadi, what is going on, what is the meaning, what influence or cause atau penyebab, what is the process by which atau apa faktor yang berkontribusi dan sebagainya tadi, itu kalian pilih satu saja yang menurut kalian paling penting, paling relevan, dan paling memungkinkan untuk dijawab dalam jangka waktu 6 bulan tersebut. Ya, jadi misalkan kita punya topik GNSS tadi ya, kemudian kita punya banyak pertanyaan, ya tadi seperti apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi pada akurasi kalau diukur di daerah perkotaan, terus faktor yang mempengaruhi kualitas sinyal di area dengan vegetasi yang lebat, terus mungkin seberapa efektifkah metode RTK dibandingkan dengan rapid static. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kita pilih satu saja ya, yang paling bisa kita explore, yang paling bisa kita explore. Tadi ya syarat-syaratnya sudah sebutkan di awal tadi, di saat awal. Nah, pilihan ini sebaiknya mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, ketersediaan data. Yang kedua, relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir tentu saja sesuai dengan minat peneliti, gitu ya. Tuh. Nah, setelah kita memahami bagaimana cara memilih dan merumuskan masalah penelitian, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Ada hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Apa itu? Yaitu kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan oleh seorang peneliti ketika menentukan masalah penelitian. Kesalahan ini itu sering terjadi.
terutama bagi mahasiswa ya, yang baru awal-awal mengikuti Metopen, yang baru awal-awal nulis untuk proyek akhir gitu ya. Apa saja kesalahannya? Yang pertama, kesalahan pertama itu adalah kesalahan memilih topik yang sudah terlalu sering diteliti. Ini sering banget saya jumpai. Ya, sering banget kami jumpai di prodi kita. Topiknya itu perhitungan volume tambang, itu terus gitu loh. Atau kalau enggak ya pemetaan batimetri, wilayahnya sama, metodenya sama gitu. Nah, kalau sebuah topik itu sudah dibahas berkali-kali, sudah diangkat berkali-kali, maka sulit bagi kita, sulit bagi seorang peneliti itu untuk memberikan perspektif yang baru. Susah bagi kita untuk memberikan hasil kesimpulan yang orisinal, yang baru. Sehingga nanti gini, bedanya kamu dengan dia apa? Nah, kalau sudah keluar pertanyaan itu susah nanti. Susah nanti ketika seminar hasil. Ya, pastikan ada gap. Pastikan ada gap. Ini yang saya sering tekankan berkali-kali ke mahasiswa. Pastikan ada gap. Sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh penelitian terdahulu. Tidak perlu yang besar. Cukup yang simpel saja. Ya, cukup yang simpel saja. Karena kalau kita mengerjakan apa yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain, itu berarti kita tidak punya kontribusi apapun. Tidak punya kontribusi apapun. Dan seperti ini itu jelas nanti akan ditolak oleh dosen pembimbing. Terus pasti itu. Akan ditanya, ini bedanya apa? Ini belum sampai ke seminar hasil ya. Nanti ke dosen pembimbing sudah ditolak duluan. Ini dengan si A bedanya apa? Dengan si B bedanya apa? Ini dulu pernah dikerjakan oleh si C. Kamu ini ngapain? Nah, ketika itu A, nah, itu harus ganti. Ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tidak jelas tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Jadi memang apa sih? Jadi cuma tertarik pada fenomena yang sedang ngetren, tertarik pada kejadian yang sedang populer baru-baru ini. Tapi dia bingung cara menginvestigasinya itu pakai metode apa, pakai alat apa, diukur menggunakan teknik apa, itu bingung. Sehingga apa? Sehingga caranya bagaimana dan hasil yang diharapkan seperti apa itu bingung gitu loh. Nah, kalau sudah bingung gimana mau selesai? Ya kan? Kalau sudah bingung bagaimana mau selesai? Memulai saja sudah bingung. Ya, memulai saja sudah bingung bagaimana mau mengeksekusi, bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Enggak akan ketemu, enggak akan selesai. Ya, jangan hanya terpacu pada Pak, ini lagi hot-hotnya ini Pak, ini lagi viral ini Pak. Mungkin apa? Masalah tambang kah? Masalah lingkungan kah gitu ya? Masalah pemetaan kah? Masalah penelitian, benar lagi viral Pak ini Pak. Nah, tapi kalau kamu nggak bisa menyelesaikan, metodenya nggak tahu, tekniknya apa, nah kacau nanti. Ini ya, jadi kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, peneliti tidak mempunyai kualifikasi yang cukup pada bidang yang dipilih. Sudah disampaikan di awal bahwa ketika kalian akan mengambil topik, pastikan topik yang kalian ambil itu adalah topik yang kalian pahami bagaimana cara menyelesaikannya. Tadi saya bilang ya, yang paling simpel adalah cek KHS, mata kuliah apa yang nilainya A. Itu yang paling simpel. Tapi nggak perlu seperti itu juga kalau misalkan kalian sudah tahu ya. Sehingga apa? Ketika nanti kalian sudah memilih topik, pakai penelitian jauh Pak. Citra 1, Sentinel 2, ngolahnya pakai ini, metodenya ini. Kalian sudah punya bayangan. Sudah pernah melakukan mungkin di magang. Mungkin kalian pernah ikut proyek. Sehingga itu nanti enak dalam merancang metodologi, dalam mengolah datanya, dalam membahas pada hasil dan pembahasan. Sehingga apa? Nanti kesimpulannya juga valid. Enak nulis kesimpulannya. Enggak bingung. Ini ya. Kemudian kesalahan yang keempat, tidak mempertimbangkan ketersediaan data. Ini bahaya. Ide penelitiannya bagus. Pak, saya mau meneliti tentang kerusakan tambang di Raja Ampat. Di Raja Ampat. Kan kemarin viral ya, belum lama ini. Bahwa ada tambang nikel di sana, kemudian ada isu bahwa Raja Ampat itu rusak gara-gara tambang nikel itu. Padahal Raja Ampat itu kan fenomenal ya, keindahannya. Tapi ternyata ada banyak media yang mengklaim bahwa tambangnya rusak, areanya rusak gara-gara ditambang. Bahkan Google Earth yang awalnya bisa mengcover area itu bisa kemudian di-blur. Nah, terus ada kalian, saya tertarik Pak, mengangkat itu Pak. Tapi datanya yang punya kementerian terkait, KLHK misalkan tidak mau memberikan data itu kepada kalian. Kan repot. Tidak ada akses data.
betul penelitiannya itu seksi, hot, ya, menarik, viral, tapi datanya nggak ada. Lalu bagaimana bisa kita running? Bagaimana bisa kita running? Nah, itu kesalahan yang keempat ya, hati-hati. Baik, kemudian yang kelima, kesalahan berikutnya adalah kesalahan karena tidak mempertimbangkan biaya penelitian. Harap dipahami bahwa status kalian itu masih mahasiswa, ya, masih mahasiswa, sehingga jangan kok nanti topik penelitiannya itu menghabiskan banyak dana, banyak sumber daya. Pak, bisa Pak, tapi saya harus ke Sulawesi untuk ngambil data. Lah, biayanya dari mana? Dari perusahaan, dari mitra, atau sendiri? Sendiri Pak. Masih harus cari tiket, masih harus biaya akomodasi, masih harus biaya pengambilan alat, masih harus biaya asisten kalau butuh asisten. Nanti asisten teman saya, oh Pak, kan untuk bayari akomodasi mereka juga. Pak, bisa Pak, saya mau ini Pak, mau mengambil tema A, tapi softwarenya tidak tersedia. Kan bisa crack Pak, ternyata nggak ada crack-crackannya, kan kacau. Mau tidak mau kan harus beli softwarenya, ternyata harga softwarenya mahal. Hati-hati ya, jadi karena tidak mempertimbangkan biaya penelitian. Padahal tanpa pertimbangan ini, boleh jadi nanti kalian di tengah jalan tuh minta ganti judul, kan kacau, minta ganti judul. Nah, kalau misalnya ganti judul nanti boleh jadi terus seminar proposal ulang, kan jadi panjang ceritanya. Yang harusnya bisa selesai 6 bulan atau 1 semester tidak bisa kalian selesaikan dalam waktu 1 semester. Oke. Kesalahan ke-6 itu adalah memilih masalah yang terlalu kontroversial. Nah, jadi ya kembali ke tambang Raja Ampat tadi, itu kan kontroversial. Dari menteri mengatakan, oh enggak, itu enggak dirusak kok, itu adalah tambang bukan di Raja Ampat. Ada yang mengatakan, oh itu adalah hasil produk pemerintahan yang tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Wah, ada pro dan kontra. Nah, ini kalau seperti itu ya jangan diambil, ya jangan diambil. Resikonya terlalu besar. Oke, yang berikutnya adalah merumuskan masalah yang terlalu sempit atau terlalu samar. Jadi terlalu sempit, narrowing, mempersempit topik iya, tapi kalau terlalu sempit jangan. Atau justru masalahnya terlalu kabur atau samar, ya, terlalu kabur atau samar. Oke, dan yang ke-8 adalah memilih masalah yang terkait dengan hankam, ya, hankam. Misalkan topik-topik yang akan diambil itu topik-topik mengenai militerisme, ya, atau topik-topik yang membahayakan, sehingga ketika kita akan mengerjakan itu butuh prosedur dan keamanan yang belibet. Kalau seperti itu jangan. Udah, simpelnya adalah kalian coba milih topik-topik yang simpel aja, yang bisa kalian kerjakan, yang bisa kalian selesaikan dalam waktu satu semester. Waktu kalian itu nggak banyak, waktu kalian tidak banyak. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah penelitian, langkah berikutnya adalah bagaimana cara menyatakan masalah penelitian itu secara formal. Bagaimana cara menyatakan masalah tersebut secara formal pada dokumen proyek akhir. Secara umum ada 2 bentuk, ya, ada 2 form yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan masalah penelitian. Yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan problem statement, ya, pendekatan problem statement. Apa itu? Nah, bentuk ini atau pola ini itu disajikan dalam bentuk deklaratif yang menjelaskan fokus penelitian, ya. Misalkan penelitian ini dirancang untuk mengukur akurasi metode GNSS RTK dalam pengukuran bidang tanah di kawasan perkotaan padat bangunan. Atau belum pernah ada yang menggunakan teknik GNSS RTK untuk memetakan persil pada kawasan perkotaan yang padat bangunan. Jadi langsung menggambarkan apa yang akan diteliti, Atau yang kedua, itu bisa menggunakan pendekatan research question atau pertanyaan penelitian. Biasanya kalau yang bentuknya research question itu biasanya diakhiri dengan tanda tanya, ya. Bentuk ini dirumuskan dalam kalimat tanya yang lebih eksploratif, sehingga biasanya penelitiannya atau proyeknya itu akan diarahkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diangkat. Contohnya bagaimana tingkat keefektifan metode GNSS RTK dalam menghasilkan data persil dibandingkan dengan metode total station di kawasan perkotaan padat bangunan.
Ya, biasanya kan diawali dengan kalimat tanya, bagaimana, ya. Nah, yang penting adalah ketika merencanakan sebuah penelitian, ada baiknya kita itu kemudian merenung, bertanya pada diri sendiri sebelum benar-benar menetapkan kira-kira masalah penelitian yang akan kita angkat itu apa. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita dalam memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan itu memang layak, relevan, dan bermanfaat. Ya, sehingga pertama tanyakan pada diri sendiri, apakah topik atau masalah ini benar-benar bisa diteliti. Cek apakah kita sudah pernah melakukan kegiatan itu, apakah kita sudah pernah melakukan pengukuran dengan menggunakan alat itu, apakah kita sudah pernah melakukan pengolahan dengan software itu, apakah kita sudah pernah melakukan analisa dengan teknik itu. Tanyakan pada diri sendiri. Kalau jawabannya sudah, dan sudah, berarti nanti smooth, lancar. Itu layak untuk diangkat. Ya, yang kedua, tanyakan juga pada diri sendiri. Apakah penelitian ini itu satu, mengisi kekosongan atau belum pernah dilakukan, ya, atau hanya repetisi atau mengulang penelitian sebelumnya, atau penelitian ini expanding atau memperluas penelitian yang sudah ada, yang dulu hanya dibatasi menggunakan metode RTK, Pak. Sekarang saya gunakan metode rapid static atau metode stop and go. Ada 3 metode, Pak, sehingga nanti kita akan lihat bagaimana keefektifan GNSS itu versus total station untuk pemetaan kadaster di wilayah perkotaan yang padat. Atau kalian mengembangkan ide yang baru, ya, developing new ideas in the scientific literature, mengembangkan ide yang baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Tapi untuk proyek akhir ini jarang sekali diangkat yang ide yang baru. Kemudian yang ketiga, tanyakan pada diri sendiri, apakah topik ini juga menjadi perhatian pribadi saya? Contoh, ketika kuliah atau ketika praktikum, kalian mendapati kesulitan tertentu pada saat step ini atau step itu. Sehingga kalian pengen, oh saya nggak mau adik-adik tingkat saya itu mengalami hal yang sama dengan saya. Kalau gitu saya mau angkat ini menjadi topik penelitian. Kesusahan dalam metode hitung kuadrat terkecil menggunakan script Python. Sudahlah, saya akan membuat program ber-GUI untuk menghitung poligon misalkan, atau menghitung WP water pass dengan menggunakan teknik HKT, hitung kuadrat terkecil. Sehingga yang keempat, pikirkan juga apakah hasil penelitian ini bermanfaat bagi orang lain. Seharusnya penelitian yang kalian lakukan itu tidak hanya bermanfaat bagi diri kalian sendiri, tapi harus juga memberikan kontribusi pada paling tidak itu orang terdekat. Siapa orang terdekat? Ya adik-adik tingkat kalian. Ya adik-adik tingkat kalian. Itu yang paling simpel. Kemudian ini yang spesifik untuk kalian. Apakah penelitian yang kalian lakukan atau proyek akhir yang kalian lakukan itu berkontribusi pada tujuan karir kalian? Kalau ini jelas. Paling tidak yang kalian lakukan itu bisa membuat kalian lulus dan mendapatkan derajat atau titel sarjana terapan teknik. Nah, harapan kami ketika kalian mengangkat sebuah tema pada proyek akhir itu sesuai dengan proyeksi kerja ke depan. Misalkan kalian pengen kerja di dunia tambang, maka tidak ada salahnya kalau kalian mengangkat proyek akhir itu sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia tambang. Atau kalian pengen bekerja di bidang survei hidro, maka tidak ada salahnya kalau kalian mengangkat tema atau topik proyek akhir yang berkaitan dengan survei hidro dan seterusnya. Ya, sehingga tadi ada kontribusi pada karir ke depan setelah lulus, pengen kerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakan pada proyek akhir. Ya. Kemudian yang terakhir ini juga, kalau yang terakhir ini lebih ke impact untuk prodi juga sebenarnya atau dosen ya. Jadi ini biasanya kita memberikan syarat tambahan bagi mahasiswa ketika yudisium itu salah satu dari 2, poster dan HKI atau publikasi. Nah ini ya,
poster dan HKI atau publikasi. Jadi pastikan ketika nanti kalian melakukan proyek akhir, mengerjakan skripsi, kalian harus bisa memilih dua itu. Apakah pekerjaan saya itu bisa saya publikasikan di jurnal atau bisa saya buat HKI-nya, ya, atau saya bisa buat HKI-nya. Ini ya. Nah, masalah penelitian itu tidak muncul begitu saja. Ya, masalah penelitian itu bisa bersumber dari berbagai hal, ya, sehingga kalian atau kita sebagai peneliti itu perlu peka, ya, perlu jeli dalam menangkap setiap peluang, setiap celah yang bisa kita jadikan sebagai topik penelitian, setiap gap yang muncul, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai topik penelitian. Ada beberapa ya. Yang pertama dari pengalaman pribadi, kemudian dari literatur review atau penelitian sebelumnya, atau bisa juga bersumber dari konsultasi dengan dosen atau konsultasi dengan pembimbing magang yang dulu, atau bisa juga dari perubahan teknologi atau perkembangan teknologi dan budaya, atau bisa juga kalian dapatkan dari berita di media massa, di koran, televisi, portal online dan sebagainya, yang biasa menjadi sumber-sumber berita terkini ya. Atau bisa juga kalian dapatkan melalui seminar, konferensi atau simposium ilmiah, forum-forum yang disediakan bagi peneliti untuk menyampaikan atau memaparkan hasil-hasil penelitian mereka, sehingga penelitian yang dikerjakan itu relevan dan terkini. Intinya apa? Intinya sumber masalah itu sebenarnya ada di sekitar kita. Sumber masalah itu sebenarnya ada di sekitar kita. Tinggal kita sendiri, kalian sendiri. Apakah kalian mampu menangkap sumber masalah itu atau abai? Ya, tugas kita sebagai peneliti adalah menangkap peluang-peluang itu. Meskipun simpel, meskipun sederhana, itu harus peka, harus jeli. Ya. Kalau kita baca sejarah ya, baca sejarah terkait dengan ilmu ya. Bagaimana dulu Newton ketika menemukan kaidah gravitasi itu kan berangkat dari dirinya kejatuhan pohon apel ya, pohon apel. Nah itu kalau yang kejatuhan saya mungkin beda lagi. Pas lagi lapar, apelnya saya makan, nggak perlu mikir ini apel kok bisa jatuh ke bawah, kenapa ya? Gitu kan. Atau untung apel yang jatuh. Kalau durian, jangan buru-buru mikir, kepalanya sakit duluan itu, nggak bisa mikir. Ya, jadi hal-hal yang simpel, berangkat dari hal-hal yang sederhana, gitu ya. Oke, nah kita masuk satu persatu sekarang ya. Jadi sumber yang paling sederhana, yang paling mudah kita temukan itu adalah pengalaman pribadi atau pengalaman praktis sehari-hari yang kalian temui, yang kalian rasakan saat kalian kuliah atau praktikum. Sehingga kesulitan-kesulitan itu atau pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman praktis ketika kuliah atau praktikum yang kalian temui, yang kalian rasakan itu bisa menyimpan potensi besar untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, ya kan? Contohnya mungkin ya surveyor yang sedang melakukan pengukuran GNSS di daerah hutan yang lebat, ya, sehingga secara teoritis sinyalnya itu susah untuk menembus vegetasi, sehingga kita surveyor itu susah mendapatkan sinyal yang stabil. Nah dari sini muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas penerimaan sinyal GNSS di daerah yang vegetasinya rapat. Nah, itu kan dari pengalaman pribadi, mengukur GNSS, mengukur GPS di area yang lebat vegetasinya, itu dapat fixnya lama itu. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kualitas sinyal? Biar kalau mengukur di daerah yang vegetasinya lebat, itu gampang mendapatkan status fix. Nah, atau boleh jadi terkait ketika centering gitu ya, melakukan centering. Dulu ketika saya masih kuliah, centering itu menggunakan unting-unting. Pakai unting-unting gitu ya, ada benang, terus ada pendulum di bawahnya, harus dipaskan di atas patok gitu kan. Itu kan kurang efektif ya, sehingga orang kemudian berpikir bagaimana cara mengganti benang dan pendulum itu dengan sesuatu yang lebih praktis. Jadi nggak perlu kita ngukur itu membawa benang dan pendulum diupet-upet jadi senjata itu. Muncullah ide tadi bagaimana cara melakukan penyederhanaan dalam centering, sehingga muncullah ide. Nah sekarang centering optis, tinggal lihat di
teropong untuk centering, ada tanda plus benang seperti benang stadia ya, kita paskan di patok. Ya, jadi masalah teknis yang terlihat sederhana. Masalah teknis yang mungkin bagi sebagian orang tuh nggak kepikiran sama sekali itu loh. Justru itu bisa menjadi pintu masuk untuk pekerjaan atau untuk proyek akhir yang akan kita lakukan. Ini ya. Oke, jadi dari sini itu ada pelajaran. Jangan pernah meremehkan pengalaman sehari-hari, atau jangan pernah meremehkan perasaan feeling kalian yang kalian rasakan ketika kalian mengalami kesulitan di perkuliahan ataupun di praktikum. Ya, seringkali ide-ide yang wow itu muncul setelah kalian menelaah kembali kira-kira kesulitan di praktikum itu seperti apa sih, atau kesulitan ketika di kuliah itu seperti apa sih. Saya mau menghandle kesulitan itu, saya mau mengatasi kesulitan itu dengan menawarkan ini. Nah itu ya tuh. Nah, selain pengalaman pribadi, sumber masalah penelitian itu juga bisa kita temukan melalui kajian literatur ya, kajian atau membaca penelitian yang telah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu ya, peneliti terdahulu. Baca skripsi, baca tesis, baca disertasi ya, yang sesuai dengan bidang minat kita. Oh, saya fokus di GNSS Pak. Oke, kalau gitu cari skripsi, cari tesis, cari jurnal, cari tulisan ilmiah yang membahas tentang GNSS sesuai dengan topik yang telah kalian kerucutkan. Sehingga apa? Melalui kajian literatur, melalui proses membaca tadi, kita bisa melihat apa yang sudah diteliti, what has been done, dan what has not been done, apa yang belum diteliti atau dilakukan. Dengan begitu, kita bisa menghindari ya repetisi atau pengulangan yang tidak perlu. Oh, ini dulu pernah kok dikerjakan oleh peneliti A. Jadi kita nggak usah melawan itu. Oh, ini pernah dikerjakan oleh peneliti B di lokasi X. Berarti kita jangan melakukan itu. Cari, gali apa yang masih bisa dieksplor untuk menemukan apa? Gap tadi, untuk menemukan gap. Gitu ya. Contohnya banyak. Misalkan GNSS ya, kalian mengangkat tentang aplikasi penentuan posisi apa dengan menggunakan GNSS metode apa. Ya, tinggal diisi sendiri. Apa yang ada di titik-titik tinggal diisi sendiri. Kemudian bisa juga mengangkat tema tentang evaluasi pengukuran bidang tanah ya, menggunakan berbagai macam teknik geodetik ya, data station lah, GNSS kah dan sebagainya, atau menggunakan drone kah ya. Jadi intinya kajian literatur itu bukan hanya dilakukan sebagai mahasiswa untuk belajar sebelum UTS dan UAS, bukan ya. Membaca buku itu tidak hanya kewajiban mahasiswa sebelum UAS atau UTS atau kuis, enggak. Ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menemukan inspirasi. Oh, ini belum nih, oh ini sudah nih, angkat yang belum. Oh, ini menarik nih, angkat yang menarik. Semakin banyak kita membaca, maka semakin besar peluang kita untuk menemukan gap ya, masalah penelitian yang orisinal, yang relevan. Oke. Nah, selain dari pengalaman pribadi, kajian literatur, sumber masalah itu juga bisa kita temukan melalui konsultasi dengan pakar atau dosen pembimbing. Nah, ini ya, kalau sudah mentok, Pak, saya itu sudah baca, Pak, saya sudah bertanya dengan diri sendiri, sudah merenung, Pak, sudah istiqoroh, sudah uzlah di Gua Hiro, misalnya seperti itu ya. Tapi saya itu belum bisa Pak menemukan kira-kira apa yang mau saya angkat. Nah, yang terakhir ya, berikutnya kalian bisa konsultasi dengan dosen. Konsultasi dengan dosen, menanyakan kira-kira apa sih yang sedang hot, kira-kira apa sih yang jadi topik yang menarik untuk diangkat di bidang hidrografi, di bidang fotogrametri, di bidang GNSS, di bidang penginderaan jauh. Biasanya dosen kemudian akan menawarkan ya beberapa topik, beberapa pilihan tema yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Bahkan terkadang dosen akan menawarkan mahasiswa itu untuk menjadi asisten penelitian di pekerjaannya dosen, di penelitiannya dosen. Nanti akan dicarikan atau disesuaikan dengan penelitian dosen tersebut. Oh Mas atau Mbak, nanti saya akan mengerjakan bagian ini. Bagian itu adalah bagian kecil dari tema penelitian yang sedang dikerjakan dosen. Nah, ini enak. Oke, nah kemudian yang berikutnya,
menggunakan perubahan budaya atau perkembangan teknologi untuk menjadi sumber inspirasi. Ya, misalkan dulu itu pemetaan persil atau kadasar tuh full dengan menggunakan teknologi teoretris pakai teodolit. Untuk karya yang luas, pemetaan parsil dengan menggunakan teodolit itu akan memakan waktu yang sangat lama. Ketelitiannya juga kurang begitu tinggi. Nah, begitu teknologi GNSS ditemukan, apalagi adanya RTK yang real time gitu kan, sehingga bisa mendapatkan posisi koordinat saat itu juga, maka hal itu memungkinkan pemetaan bidang atau persil itu dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan waktu yang lebih efektif dan efisien. Ya, kemudian karena masih baru zaman dulu ya, maka perubahan teknologi itu bisa memunculkan berbagai pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana efektivitas GNSS RTK dalam mempercepat proses pendaftaran tanah sistematik lengkap misalkan, atau PTSL misalkan. Atau bagaimana RTK mampu memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode teoretris konvensional. Jadi itu perubahan teknologi. Bahkan sekarang ada GNSS yang dia itu bisa mendapatkan sinyal yang fix meskipun ada di dalam ruangan. Nah, ini perlu dikaji apakah itu benar-benar fix atau fix abal-abal. Kalian bandingkan pengukuran dengan GNSS itu, kita bandingkan dengan hasil pengukuran dengan total station. Kalau total station tidak membutuhkan sinyal dari luar ya, kita asalkan sudah ada titik ikat yang diketahui koordinatnya, kita tembak pakai total station, titik ikat target sudah punya, nanti targetnya sudah punya koordinat. Nah, target itu yang ada di dalam ruangan kita ukur dengan menggunakan GNSS. Kita bandingkan kira-kira sama enggak koordinatnya. Kalau melenceng jauh, nah jadi pertanyaan kira-kira bener enggak ini fixnya GNSS yang ini? Ini ya. Berikutnya, sumber yang bisa kita jadikan sebagai sumber masalah penelitian itu adalah dari media massa. Bisa dari televisi, bisa jadi dari koran, atau bisa jadi dari portal online yang lain, medsos mungkin ya sekarang. Kira-kira apa yang lagi hot? Kira-kira isu-isu apa yang sedang menjadi topik terkini di masyarakat? Terutama di bidang pemetaan loh ya. Kalau di bidang non pemetaan juga bisa. Jadi harus sesuai dengan bidang yang relevan dengan kompetensi kita, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai topik yang akan diangkat. Dulu ya mungkin ini, dulu mungkin kasusnya itu adalah tentang pendaftaran tanah. Ya, pendaftaran tanah di Indonesia itu, Indonesia kan luas ya, dengan ber-40.000 pulau gitu kan. Jangankan di pulau di luar Jawa, di Pulau Jawa sendiri dulu itu belum semua tanah itu tersertifikasi. Tersertifikasi itu berarti belum punya sertifikat yang legal. Padahal di dalam sertifikat itu ada yang namanya peta bidang. Peta bidang. Peta bidang itu kan kita yang buat. Ya. Kok lama sekali progresnya, sehingga kita sebagai seorang surveyor yang bertanggung jawab terhadap pembuatan peta bidang kemudian diangkat sebagai topik. Ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan progres pendaftaran tanah di Indonesia? Ada strategi pemetaan partisipatif kah? Atau menggunakan teknologi terkini, misalkan GNSS atau drone untuk mendukung percepatan proses pendaftaran tanah tersebut? Atau problem-problem seperti delineasi batas desa, kabupaten atau provinsi. Ya, jadi kita bisa menggunakan pendekatan pemanfaatan citra resolusi tinggi digabungkan dengan teknologi SIG untuk penetapan batas administrasi. Sehingga tadi media massa itu isinya ya jangan cuma gosip-gosip dok gitu ya, tapi ada juga sumber-sumber berita yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Oh, ini bisa nih kita angkat sebagai topik untuk proyek akhir di bidang informasi geospasial. Oke. Nah, setelah kita memahami dari mana saja masalah penelitian itu berasal, pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana kita tahu kalau masalah yang kita pilih itu adalah masalah penelitian yang baik. Ya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau masalah yang kita angkat itu adalah masalah penelitian yang baik? Harus kita perhatikan, ada beberapa ciri penting yang harus diperhatikan.
bahwa masalah kita itu adalah masalah yang baik. Masalah kok baik itu gimana sih? Yang masalah yang bisa diselesaikan. Jadi yang pertama itu adalah kontribusi. Ya, masalah penelitian yang baik, gitu. Jadi masalah penelitian yang baik itu harus mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Harus punya kontribusi. Harus punya kontribusi. Kontribusinya itu ya boleh jadi apa ya, mungkin manfaat praktis lah kalau di bidang kita ya, manfaat praktis yang aplikatif, misalkan pemanfaatan drone untuk pemetaan bidang tanah, ya. Ternyata dengan menggunakan drone kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan proses pendaftaran tanah dengan menggunakan drone itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan konvensional, teresis konvensional. Nah, itu kan kontribusi ya, kontribusi. Yang kedua, ciri yang kedua itu adalah orisinalitas. Artinya apa? Artinya masalah penelitian yang kita angkat itu tidak boleh sekedar apa yang pernah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya, ya, bukan hanya repetisi, ya, tapi juga kalau bisa metodenya itu adalah metode yang belum pernah dikerjakan untuk daerah itu atau untuk permasalahan itu, atau boleh jadi metodenya sama tapi area yang dikerjakan beda, ya, area yang dikerjakan beda. Jadi gap atau originalitas itu tidak perlu besar, yang simpel saja kalau di skripsi itu, yang simpel saja, ya. Oke, yang ketiga adalah pernyataan permasalahan harus jelas, ya, sehingga sebuah penelitian yang baik itu harus mampu merumuskan masalah yang konkret. Ini problem biasanya dihadapi oleh mahasiswa di bagian subbab rumusan masalah. Itu biasanya kalau dia nggak paham dengan apa yang akan mereka kerjakan, bulet. Jadi masalah ini apa toh? Sebenarnya masalahnya itu apa sih? Kadang-kadang tidak sesuai dengan metode yang digunakan, atau kadang-kadang tidak sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Problemnya diperhitungkan volume, tapi rumusan masalah yang ditulis adalah tentang metode. Jadi gimana? Kan nggak connect. Jadi mau ngitung volume atau mau membuktikan metode sih? Ya, hati-hati ini. Kemudian berikutnya itu terkait dengan feasibility atau kelayakan. Ya, artinya apa? Artinya masalah penelitian yang kita pilih itu harus bisa dijawab secara realistis. Harus bisa dijawab secara realistis dengan sumber daya yang kita miliki, baik tenaga maupun biaya. Ini hati-hati. Ya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, jelas ya, proyek akhir atau penelitian itu harus dapat dijawab dengan sumber daya yang tersedia. Jangan sampai kalian milih topik tapi alat yang digunakan itu kalian tidak punya atau kita nggak punya. Harus menggunakan alat yang robotik. Nah, kita nggak punya robotik, mau pinjam juga nggak punya dana untuk menyewa. Ya jangan angkat itu. Ya, jangan sampai kita memilih topik yang ternyata kalau kita angkat itu membutuhkan teknologi yang kita tidak punya aksesnya, atau membutuhkan data yang kita tidak boleh mengakses. Nah, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Yang kedua, kita juga harus memperhitungkan faktor waktu dan biaya. Sekali lagi saya selalu mengulang. Proyek akhir itu hanya dikerjakan timelinenya itu 1 semester. Kalau kita breakdown lagi dengan konsultasi, proposal dan sebagainya, itu praktis malah kurang dari 4 bulan. Waktunya pendek, sehingga kalian tidak perlu mengambil topik yang sangat luas, mengambil topik yang terlalu wow gitu ya, hanya sekedar untuk menyelesaikan target ambisi pribadi. Wah, nanti kacau nih, tidak tepat waktu kemungkinan. Oke ya. Nah, yang ketiga, harus sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kalian akan mengerjakan sesuatu, cek apakah kalian sudah pernah mengerjakannya, baik itu ketika pengambilan data maupun pengolahan datanya. Cek apakah kalian bisa analisisnya, ya, sehingga kalau kalian sudah bisa ngambil datanya, sudah bisa ngolah datanya, dan sudah bisa melakukan analisis, itu enak.
Itu insya Allah biasanya kalau seperti itu, mahasiswa ngambil topik yang seperti itu cepat. Karena yang paling sering menyebabkan molor itu salah satunya adalah mahasiswa tidak menguasai topik yang sedang dikerjakan. Pak, ini belum pernah diberikan Pak saat kuliah Pak. Lah kok ya diambil? Pak, ini datanya susah diakses. Lah kok ya diambil? Hati-hati dia. Kemudian keempat, menyesuaikan dengan dukungan fasilitas dan sumber daya yang lain. Ada nggak software yang resmi? Ada nggak alat yang ada tersedia di lab? Pastikan software, alat dan bahan lah ya, intinya alat dan bahan itu kalian punya akses yang layak dan mendukung. Ya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelayakan ini, maka proyek akhir yang kita lakukan itu diharapkan bisa dijalankan sampai dengan selesai gitu ya. Jadi intinya adalah topik penelitian yang baik itulah topik yang bisa dikerjakan dengan sumber daya, waktu, biaya, pengetahuan, dan fasilitas yang kita miliki. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan lagi ya, masih terkait dengan permasalahan penelitian. Kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.